Halo, dengan Bang Ripi di sini. ROG Ally X ya, akhirnya aku kesempatan untuk pegang juga. Pada saat video ini dibuat, doi masih PO sebulan dia. PO sebulan aku males banget, jadinya karena pengen cepet aku pinjem ke Asus. Ya sementara pinjem dulu ya, rencana sih pengen beli tapi nanti aja lah. Masih nunggu SNI. Dan terima kasih kepada Asus sudah minjemin. Anyway, bagi yang awam, jadi versi X ini mengusung beberapa improvement. Yang paling disorot adalah baterainya. Meningkat 2 kali lipat jadi 80 watt hour. Wow, it's so big. Sebelumnya pada ROG Ally yang tanpa embel-embel X kan cuma 40 watt hour. Kompetitornya paling rata-rata di 40-50 watt hour. Steam Deck yang aku pakai sekarang ini 50 watt hour yang Steam Deck OLED ya. So di sini beneran monster baterainya. Gimana battery life-nya bang? Langsung aku spill ya. Jadi aku jajal ngegame. Bukan ngegame sih tepatnya ya. Aku jalanin Forza Horizon 5, aku jalanin benchmark-nya secara ngeloop terus menerus. Ya kan jalanin benchmark di situ experience-nya mirip kayak lagi pas ngegame ya, biar didapetin hasil yang konsisten. Dan aku bisa dapetin battery life 2 jam 54 menit, hampir 3 jam. Mau di opsi refresh rate layar di 120Hz atau 60Hz, hasilnya cuma selisih 1 menit ya. Yang 60Hz sedikit lebih hemat. Sebagai gambaran di handheld PC gaming Windows, kompetitornya misalnya di Advance X-Play, aku udah pernah review waktu itu ya. Di situ aku bisa dapetin battery life pas di 2 jam doang. So extra battery life di sini ekstra ya kurang lebih hampir sejam, tentu lumayan banget. Bahkan bisa awet lagi bila menggunakan opsi grafik yang lebih rendah atau mainin game-game yang lebih enteng, yang lebih jadul. Dan sekedar info, settingan yang aku gunain ketika ngetes battery life pakai game Forza Horizon 5 yaitu TDP di set di 17 watt. Brightness layar di 50%, kemudian volumenya di 20%, refresh rate-nya di 120Hz, resolusi gamenya di FHD, dan graphic presetnya di medium dengan FSR aku set di balance. Habis itu RAM-nya, jadi RAM-nya juga ikut membesar. Kok harus gini sih bang? Saru. Jadi di ROG Ally yang biasa kan RAM-nya cuma 16GB, nah di sini meningkat jadi 24GB. Faedahnya tentu alokasi VRAM bisa kita maksimalin mengingat game-game keluaran terbaru idealnya butuh VRAM kurang lebih 6-8GB. So VRAM yang defaultnya di 4GB aku set ke 8GB sekalian via software Armoury Crate-nya dengan mudahnya. Habis itu improvement apa lagi yang ditawarin dari ROG Ally X ini? Storage-nya sekarang 1 tera. Di ROG Ally yang biasa kan cuma 512GB. Belum lagi tipe SSD yang sekarang dipakai juga lebih umum di sini, lebih gampang dicari partnya di pasaran. Pakai tipe 2280 kalau nggak salah ya. Dan tak lupa sekarang port USB-C-nya ada 2, yang satu ini yang baru adalah USB 4. Mantap. Dan sekedar info untuk ngecas baterainya dari 5% hingga full butuh waktu 1 jam 56 menit. Intinya semua upgrade di sini pastinya kudu dibayar dengan harga yang jauh lebih nihil. Harganya 14 juta, kembali 1000. Worth it nggak sih atau mending di-skip aja bang, soalnya harganya mahal. Aku ceritain pengalamanku 5 harian ini bersama si ROG Ally X. Bodinya solid dan kini berwarna hitam, which is aku lebih demen daripada warna putih yang terdapat pada varian ROG Ally yang non-X. Warna hitam tentu nggak cepat kotor. Dimensinya tentu juga jadi lebih tebel ya daripada yang ROG Ally yang versi biasa. Tapi masih manusiawi sih untuk digenggam ya. Ya desain body overall 11-13 lah, nggak terlalu jomplang bedanya dengan varian yang non-X. Gripnya sini bagian bawah kini lebih melengkung ya. Terus tombol ini triggernya di sini lebih gede, R2L2-nya. Lebih gede, lebih mantap ditekan. Oh yeah. Namun ekstra trigger di bagian belakang sini jadi mengecil. Tapi masih usable sih. Mau dengerin suara tombolnya, analognya. Ya singkatnya overall button-buttonnya nyaman, tactile, joysticknya presisi. Sedikit keluhanku paling di desain D-pad-nya. Ini desain D-pad-nya sekarang jadi simple ya. Namun dari segi ergonomi jadi better karena lebih PW untuk menekan pada segala sudut. Dan lagi-lagi terdapat LED pada joysticknya. Menurutku cuman gimmick dan cuman pemanis. Yang beli handheld PC gaming harga segini tentu para bapak-bapak ya. Para bapak-bapak tentu nggak demen yang kelap-kelip happy-happy kayak gitu. Yang setuju ngacung ya, setuju ngacung.
Kemudian yang aku sayangin paling di layar ya, tidak ada perubahan spek. Kalau misal layarnya meningkat size-nya pakai rasio 16:10, syukur-syukur pakai OLED sekalian, kayak di Steam Deck OLED ya, maka tentu lebih jos lagi dari segi penampilan khususnya. Mungkin bakal terwujud di ROG Ally 2 di tahun depan mungkin. Intinya wujudnya si ROG Ally X ini jadi berkurang kegantengannya gara-gara jidat dan dagu layarnya yang tebel. Cakapan Steam Deck OLED-ku lah, layarnya full ya. Tapi ini baterai dan performanya lebih inferior. Terus kalau speaker klaimnya speknya juga sama, speakernya ya cukupan lah kualitasnya. Anyway, soal performa, jadi performa dapur pacu tentunya masih pakai si AMD Ryzen Z1 Extreme. Namun secara teori kudunya di sini bisa ngehasilin FPS yang secuil lebih banyak berkat VRAM yang lebih gede serta RAM yang lebih gede. Aku nggak bandingin langsung dengan ROG Ally Z1 Extreme ya, karena aku nggak pegang unitnya. Singkatnya ya buat game berat, game-game yang terbilang masih baru ya, overall masih ngangkat. Tapi tentu graphic presetnya mostly ya di set ke medium atau low lah. Dengan resolusi di FHD bahkan HD. Ya tipikal kayak di handheld PC gaming zaman now. Ya bisa kalian lihat ya hasil benchmarknya ya, target minimal 60 FPS pada beberapa game dapat terpenuhi. Ingin dapetin FPS yang lebih gede, maka bisa pakai TDP yang lebih gede pula, yaitu TDP 25 watt yang turbo ini ya. Namun tentu TDP yang lebih tinggi makan banyak daya baterai, lebih boros. Pengen lebih nendang sekalian performanya, colokin aja chargernya ya. Maka akan ke unlock TDP yang 30 watt. Alhasil performa dan FPS-nya jadi lebih meningkat lagi. Ya itu pun kalau kalian pengen mainnya sambil dicolok listrik sih. Ya selama pemakaian alih-alih aku pakai TDP yang 25 watt, aku pakai yang 17 watt aja lah. Agar baterainya lebih awet ya. Punya handheld PC gaming tentu prioritasnya di baterai yang awet. Apalagi di sini baterainya sekarang udah tambah gede. Resolusi game juga kadang aku turunin ke HD guna dapetin FPS yang lebih tinggi. Khususnya pada game-game berat teranyar yang haus sumber daya. Game berat teranyar yang haus sumber daya contohnya kayak misalnya Cyberpunk, Metro Exodus, Callisto Protocol. Game-game terbaru ya. Resolusi HD tentu merupakan kunci praktis guna dongkrak jumlah FPS. Targetku untuk handheld PC gaming ya biasanya ada di rentang 45-60 FPS. Itu tentu udah PW. Dan untuk beberapa game ketika dijalanin pada resolusi non-natif, yaitu pada resolusi HD di layar FHD, maka bakal tampak kurang sharp di beberapa game ya. Dan untuk ngakalinnya maka bisa manfaatin fitur AMD Image Sharpening, yang sebenarnya bisa diakses via command center dari softwarenya Armoury Crate, softwarenya Asus ya. Namun sepertinya ngebug, kagak mau jalan dari sini. Solusinya bisa langsung akses aja image sharpening yang ada di software AMD Adrenalin. Habis itu jalanin gamenya dan lihat perbedaannya. Contohnya pada game yang lagi hype ini ya, Black Myth Wukong. Kelihatan makin tajam walaupun pakai resolusi cuman di HD. Jadi Black Myth Wukong ini gamenya pakai ini ya, Unreal Engine 5. Which is butuh spek requirement yang gede. Game action Souls-like kayak gini idealnya dimainin di FPS yang tinggi. Ya syukur-syukur at least di 60 FPS. Dan untuk mencapai target tersebut maka tentu graphic presetnya kudu di set ke low. Dengan resolusi di HD. Dengan TDP di 17 watt ya. Kalau pengen resolusi FHD bisa pakai TDP yang 25 watt. Dan itu pun opsi FSR, frame generation-nya juga diaktifin. Dan experience-nya lancar. Mungkin pas awal-awal mulai cuma di 30-40an FPS karena lawan boss ya. Tapi setelah ke map-nya, ke wall-nya, terjun ke wall-nya, FPS-nya jadi di atas 60. Intinya untuk sektor performa udah tergolong nyenengin banget sih untuk kelas handheld PC gaming zaman now. Habis itu beralih ke software bahannya Armoury Crate, jadi singkatnya fiturnya ini komplit ya, namun kadang suka ngebug. Pada command center 3 kali aku pencet, gak nongol menunya, kadang. Kudu di-minimize dulu gamenya baru dibuka lagi. Terus beberapa fitur di command center lainnya, misalnya contohnya FPS limiter, kadang bisa langsung jalan ketika diaktifin, namun kadang gamenya kudu di-restart dulu biar bisa aktif FPS limiternya. Gonta-ganti TDP kadang ada sedikit delay kadang. Terus apa lagi ya? Silahkan ditambah aja di kolom komentar. Ya terlepas dari kekurangan tersebut, software Armoury Crate-nya ini menawarkan UI serta kustomisasi yang intuitif sih. Nah terakhir soal harga, menurutku harganya si ROG Ally X ini saat ini masih
menurutku rada overpriced. So alternatifnya kalau kalian pengen ngebet ya, pengen punya handheld PC gaming pertama misalnya ya mending beli varian ROG Ally yang non-X yang biasa, yang Z1 Extreme lah. Harganya sekarang udah di 7,5 jutaan. Performanya mirip lah ya, mungkin 11-12 ya dengan yang di sini ya, karena di sini kan lebih gede RAM-nya dan beda signifikan di baterainya pastinya. Ini baterainya 2 kali lipat lebih gendut. Ya kalau pengen baterainya lebih hebat di ROG Ally yang Z1 Extreme mungkin bisa diakalin dengan ditempel power bank di belakang gitu ya. Tapi tentu jadi lebih ribet dan nggak banget. Yang ngeluarin duit 14 juta kembali 1000 ya mending buat beli laptop gaming sekalian aja yang jauh lebih powerful ya. Performa RAW-nya lebih perkasa dan lebih future proof juga. Tapi laptop gaming tentu tidak seportable ini ya, beda fungsi dan beda ergonomi juga ya. Mau ngegame santuy sambil senderan, sambil ongkang-ongkang, sambil ngumpet. Bisa pakai kayak ginian. Doi merupakan jawaban dari problema handheld PC gaming zaman now yang umumnya pada nanggung battery life-nya. Di sini lebih awet. Sekaligus sebagai penyempurnaan dari ROG Ally Z1 Extreme yang boros baterainya. Bukan sebagai penerusnya ya, penerusnya tahun depan. Sebagai yang konsen terhadap budget, menurutku lebih worth it untuk nunggu saat doi harganya turun. Atau mungkin sekalian beli ROG Ally Z2 yang tahun depan bakal nongol. Tentu dengan harga yang lebih mahal lagi. Terus kapan belinya bang? Gitu aja reviewnya, salam bapak-bapak gamers.